Pantas saja dia berubah, ternyata dia takluk oleh sihir pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sampel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Oke, pantas saja dia berubah. Ternyata dia sudah takluk dan tunduk karena sihirnya pihak ketiga. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Six of Wands ya. 6 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Oke. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini ya terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu. Sebenarnya sih awal-awal kehidupan kamu ya bahagia ya. Kalau dikatakan apa sih yang belum kamu dapatkan, aku rasa semua sudah didapatkan deh. Mohon maaf. Ya, kebahagiaan di dalam mungkin ekonomi. Ya mungkin kalau nggak kaya-kaya banget ya, oh ya mungkin ada yang kaya. Tetapi ya segala sesuatunya tercukupi gitu. Ya kan? Kemudian keharmonisan, komitmen, itu memang segala sesuatunya masih berjalan dengan baik. Namun memang seketika segala sesuatunya itu berubah ketika datangnya, hadirnya pihak ketiga, teman-teman. Dan ini juga yang akan membuat kamu terkejut. Mengapa kok dia itu berubah 180 derajat ketika kamu mengenal dia banget loh. Kamu mengenal dia banget. Kamu tahu dia orang yang bukan seperti itu. Ya, kamu tahu dia bukan orang yang gampang marah, mungkin seperti itu yang pertama. Oke, orang yang selalu terbuka dengan kamu dengan segala hal yang mungkin dia lakukan, yang terjadi gitu loh. Terbuka banget, tetapi memang kamu rasakan bahwasanya perubahan yang dia alami ini mungkin memang ada hal-hal yang mungkin apa yang sedikit aneh lah ya, teman-teman. Kita akan lihat ya. Pada kata yang kedua aku punya The Devil. The Devil ini muncul hadir teman-teman. Ternyata benar feeling dugaan firasat kamu ya tentang datangnya pihak ketiga. Pihak ketiga selama ini sudah memantau loh teman-teman. Sudah memantau, sudah mengincar ya, ingin mendapatkan, merebut, mendapatkan ya semuanya dari dia dan mungkin juga harta tahta ya teman-teman. Nah, jadi memang dari kartu kedua ini aku melihat ada magic, mohon maaf. Ya, ada magic yang sudah bekerja teman-teman. Ada magic yang sudah bekerja di sini. Dan ini tentu ulah dari si pihak ketiga. Terlihat kok saat ini dia tuh sudah ditundukkan, sudah ditaklukkan dengan sihirnya, dengan magicnya teman-teman. Selama ini dan itu tadi aku katakan sudah cukup lama teman-teman. Ya, pada akhirnya magic yang mungkin terus-menerus dikirimkan ya. Kemudian mungkin ada sebuah tindakan-tindakan yang sifatnya menggoda ya, mohon maaf. Menggoda ya, mencoba untuk mendekati. Pada akhirnya berhasil ya. Ternyata ini yang membuat dia itu berubah, teman-teman. Ya, jelas dong dari situasi dan kondisi ini cukup mengacaukan ya kehidupan kamu. Bagaimana tidak lah ya. Yang awalnya mungkin baru kemarin ya kamu masih bahagia bersama dia, saat ini dia lagi bahagia dengan yang lain. Mohon maaf. Ya, ataupun memang perubahan sikap yang dia lakukan ini ya tentu sangat mengejutkan kamu, teman-teman. Tetapi bagaimana? Karena memang sebenarnya kalau melihat dari energinya sih itu bukan karena dirinya sendiri, dorongan dari dirinya sendiri, teman-teman. Ya, karena ada dorongan dari pihak ketiga yang menggunakan magic di situ, godaannya juga, ya kan? Itu, ya. Nah,
Kemudian kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya Nine of Cups. Ternyata benar. Faktor materi. Ini yang selalu diincar oleh si pihak ketiga selama ini, teman-teman. Ya, pihak ketiga itu mati-matian berjuang loh. Luar biasa banget ya, teman-teman. Oke. Jadi memang dari kartu keempat ini menggambarkan tentang bagaimana. Oke. Tentang bagaimana si pihak ketiga itu mengincar harta, teman-teman. Ya, mengincar harta banget. Ya, jadi bagi kamu yang mungkin merasakan energi ini, teman-teman. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang cukup mengejutkan dan menyakitkan bagi kehidupan kamu, teman-teman. Ketika sudah mendapatkan segala sesuatunya, ketika kehidupan kamu bangkit, kenapa gitu? Datang ketika kamu lagi bahagia-bahagianya. Ya, dan kenapa harus kamu gitu, teman-teman? Ya, kenapa harus kamu yang diusik kehidupan asmaranya? Kenapa nggak yang lain? Ataupun kenapa tidak dengan orang yang mungkin tidak memiliki pasangan? Ya, agar kamu ataupun yang lainnya tidak merasakan kekecewaan dan sakit hati tentunya. Nah, kemudian aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir ya. Jadi memang ini yang membuat dia itu kehilangan jati dirinya ya, teman-teman ya. Seseorang ya, ataupun dia lah ya. Karena ada penundukan tadi dari si pihak ketiga, itu yang membuat dia kehilangan jati dirinya. Aku rasa memang sedikit wajar ya, ada wajarnya teman-teman. Ya, bukan berarti kamu harus mempercayai karena adanya magic, tidak. Ya, karena adanya magic juga tidak. Tetapi memang godaan yang luar biasa banget dari si pihak ketiga ini yang membuat dia itu nggak tahan menahan godaan tersebut. Ya, seolah-olah memang seperti batu karang yang terkikis air ombak lautan ya teman-teman, lama-kelamaan akan hancur, terkikis seperti itu dan akan dikuasai oleh apa ya mungkin karang-karang yang lain gitu ya. Jadi pada intinya memang saat ini aku melihat tentang sebuah perubahan yang sangat-sangat signifikan nih. Nah, di sini kamu akan terkejut banget teman-teman ya. Kamu akan terkejut dan kamu bakal shock nih ketika memang mengetahui dan melihat tentang siapa sih energi dari si pihak ketiga tersebut ya. Karena kalau melihat dari energi ini, kita kembali lagi terhadap energi ini teman-teman, ya. Dia kan sudah lama nih mengincar. Berarti memang sudah mengenal tentang bagaimana seluk-beluk kehidupan rumah tangga ataupun asmara kamu, teman-teman, keluarga kamu, ya. Jadi disitulah sebuah momen kesempatan yang dia manfaatin, teman-teman, untuk terus mendekati diam-diam, ya kan? Ya, seperti itu. Ternyata memang orang yang kamu kenal. Nah, di sini. Terakhir aku punya The Tower. Sebagai energi penutup ya, The Tower ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang sebuah kehancuran, mohon maaf ya, pengkhianatan. Ya, pengkhianatan yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga membuat kehidupan asmara ataupun rumah tangga kamu ya, teman-teman, hancur. Wajar sih ketika ada magic yang dikirimkan oleh si pihak ketiga untuk menundukkan dia. Ya, apakah masih ada peluang potensi, teman-teman? Tentu. Ya, selagi belum ada mungkin gugatan cerai dan lain sebagainya ya, kata putus kalau berpacaran, aku rasa masih ada peluang dan kesempatan. Yang penting jangan berputus asa, yang penting jangan putus-putus untuk berikhtiar ya, teman-teman. Doa, aku yakin ya suatu saat Tuhan akan mengabulkan doa kamu. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.